Shalom, puji Tuhan, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang ketiga yang bertajuk Pandangan Yesus dan Para Rasul terhadap Alkitab. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena kebaikan Tuhan menolong kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya dalam pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Nah saudara, pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah bagaimana pandangan Yesus dan para nabi terhadap Alkitab? Bagaimana mereka menggunakan Alkitab dalam kehidupan mereka? Inilah pertanyaan besar untuk Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Seperti biasa saudara, di screen saya paparkan ayat-ayat Alkitab yang membantu kita. Dan mungkin ada baiknya kita membaca ayat-ayat ini sementara kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 4 ayat 4 yang mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, Alkitab tidak wujud seperti yang kita ketahui, yang Anda pegang seperti hari ini. Ketika Yesus memulahkan pelayanannya, perjanjian baru belum lagi ditulis. Oleh itu, kita dapat mengatakan bahwa Alkitab, Yesus dan para rasul adalah dalam perjanjian lama. Bahagian Alkitab ini dikenali sebagai kitab suci. Yang menjadi masalahnya saudara, ialah ada orang yang mempersoalkan kebenaran atau otoriti Alkitab ini. Bagaimana kita menjawabnya saudara? Dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Sesuai dengan pengkajian kita pada minggu ini, yaitu kita akan mengkaji bagaimana Yesus dan para rasul menggunakan Alkitab atau kitab suci, sehingga kita dapat memahami bagaimana kita harus menggunakan dan memahami Alkitab hari ini. Jadi mudah-mudahan saudara, sepanjang pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan mengerti mengapa Tuhan menitik beratkan begitu penting kita mempelajari dan memahami Alkitab. Jadi saudara, untuk membahas Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 topik, yaitu ada tertulis, Yesus dan hukum, Yesus dan seluruh kitab suci, Yesus dan asal-usul dan sejarah Alkitab, para rasul dan Alkitab. Kita pergi ke petajuk yang pertama saudara, yaitu ada tertulis. Alkitab sebagai kuasa atau otoriti. Pertanyaannya saudara, dalam topik ini ialah apa inti sebenar dari penyataan yang Yesus katakan ada tertulis? Apa inti sebenarnya? Matius 4 ayat 4, sekali lagi kita baca saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian di ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, apa makna ada tertulis di sini ini saudara? Apakah ada sesuatu yang Yesus ingin katakan kepada kita? Saudara, kalau kita perhatikan peristiwa ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi, ini adalah situasi di mana Yesus dicobai secara khusus oleh setan sebelum memulai pelayanannya. Yesus kemudiannya membalas setiap pencobaan itu menggunakan apa saudara? Menggunakan firman Tuhan atau kitab atau kutipan Alkitab. Yang pertama,
Ketika tergoda dengan nafsu makan, manusia tidak akan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika dicobai dengan sombong, kita tidak akan mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, ketika dicobai dengan kekuatan, kamu akan takut akan Tuhan Allahmu, kamu harus melayani Dia. Saudara, di sini kita melihat Alkitab adalah otoritas tertinggi dan fondasi iman yang terkuat bagi Yesus. Amin, saudara. Dan kita harus menerima tuntunan tertentu dari firman Allah sebelum kita mendengar pendapat atau sumber yang lain. Kemudian tajuk yang kedua yaitu Yesus dan hukum. Apa pandangan Yesus tentang hukum? Di sini menyatakan bahwa Alkitab itu sebagai panduan hidup. Bagaimana dia boleh menjadi panduan hidup? Apa peranan hukum yang tertulis di dalam Alkitab? Dan apa pandangan Yesus tentang hal ini? Inilah pertanyaannya, saudara. Dalam Matius 5 ayat 17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya nih, saudara? Di sini Yesus melihat, memandang bahwa kitab suci atau firman itu atau Alkitab itu sebagai panduan yang dapat memimpin kita di dalam kehidupan ini. Dia tidak memberikan petunjuk baru ketika mengatakan, tetapi aku katakan kepadamu. Dia menjelaskan apa yang tertulis oleh Musa dan para nabi dan menjelaskan makna yang sebenar. Di sini kita melihat, saudara, bahwa Yesus melihat kitab suci itu sebagai panduan, sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Ketika Yesus ditanya mana yang menjadi peraturan yang paling penting, kalau kita baca dalam Matius 22, dia menjawab dengan kitab suci juga dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19:18. Perjanjian baru adalah perpanjangan, penjelasan dan pemenuhan perjanjian lama. Ini menafsirkan perjanjian lama dengan mengingat kematian, kebangkitan dan pemuliaan Yesus. Inilah artinya, saudara, bagaimana Yesus memandang Alkitab itu bukan suatu yang legalis, tetapi sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita, menuntun kita kepada yang baik. Kemudian tajuk yang ketiga, saudara, yaitu Yesus dan seluruh kitab suci. Bagaimana Yesus memandang keseluruhan Alkitab ini? Apakah perjanjian lama dan perjanjian baru itu selari atau sejajar? Bagaimana kita memahami hal ini? Dan bagaimana pandangan Yesus tentang perkara ini? Lukas 24 ayat 44 mengatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, saudara, apa maknanya ini dalam konteks pandangan Yesus tentang seluruh Alkitab? Saudara, kalau kita lihat di screen, kita boleh melihat ini adalah beberapa susunan atau struktur buku perjanjian lama, di mana ada struktur ataupun buku yang menceritakan tentang undang-undang, kemudian buku yang menceritakan pekerjaan para nabi, dan juga tulisan-tulisan, nasihat-nasihat. Kita boleh lihat di screen, saudara. Apa makna ini, saudara? Ini bermakna bahwa Yesus melihat Alkitab sebagai inspirasi atau ilham. Dan Tuhan mengerti bahwa ia memiliki, artinya Alkitab itu ada kuasa. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, kita boleh mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ini adalah apa yang diajarkan sebenarnya, yang Tuhan ajarkan, dan apa yang Dia perintahkan untuk kita ajarkan juga. Dalam Matius 28 ayat 20, pergilah ke seluruh dunia, saudara. Inilah intinya. Kemudian tajuk yang keempat, yaitu Yesus dan asal-usul.
dan sejarah Alkitab. Pertanyaannya saudara, apa yang Alkitab tunjukkan tentang sejarah, tentang apa yang terjadi di dalam Alkitab? Dan apa pandangan Tuhan tentang hal ini? Lukas 4 ayat 27 mengatakan, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria ini. Apa yang coba diceritakan di sini saudara? Apakah ada sejarah yang diceritakan dan bagaimana kita memahami ini? Di sini saudara, kita melihat bahwa selain mengingat Alkitab firman Tuhan dan asas setiap doktrin atau dasar dan panduan hidup kita, Yesus melihat, menganggap bahwa Alkitab juga adalah sebuah buku sejarah. Karena dia merujuk kepada orang-orang di dalam Alkitab sebagai orang sebenar yang tinggal di tempat sebenar dan menjadi sebahagian daripada peristiwa yang sebenar. Seperti yang Yesus sebutkan, Adam dan Hawa, Abel, Nuh, Sodom, dan Gomora, istri Lot, Daud, Salomo, Elia, Elisa, Yunus, Zakaria, Yesaya. Apa maknanya nih saudara? Cerita sejarah sebelumnya ini apa artinya? Dia menyebutkan kisah mereka untuk apa? Sebagai contoh untuk kita ikuti atau kita hindari kalau tidak baik. Sebagai simbol dari apa yang akan terjadi sebagai sumber ajaran dalam kehidupan kita. Kita lihat di skrin saudara, dan kita boleh membaca begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menceritakan sejarah tentang orang-orang. Dan di sana kita boleh melihat apakah ini boleh menjadi satu teladan yang baik atau tidak. Inilah yang dibuktikan dalam sejarah. Kemudian tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu para rasul dan Alkitab. Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, pertanyaan dalam topik ini ialah apa pandangan para nabi terhadap Alkitab pula? Dan apa bukti yang memberi keyakinan kepada mereka bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Roma 9 ayat 17 mengatakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Perhatikan saudara, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Nah, apa yang kita boleh lihat di sini saudara? Berkenaan dengan pandangan para nabi tentang Alkitab. Dan apa pandangan khususnya Rasul Paulus dalam konteks dalam ayat ini? Di sini kita melihat saudara, Paulus mempersonifikasikan atau membayangkan Alkitab itu seolah-olah telah mengucapkan sesuatu atau firman Allah kepada Firaun. Tuhan diidentifikasikan dengan kitab suci di sini. Seperti dalam Galatia 3 ayat 8, Alkitab adalah firman Allah. Setiap penulis perjanjian baru menggunakan perjanjian lama sebagai firman Tuhan. Mereka menerima kata-kata para nabi seperti itu. Mereka menggunakan kisah orang-orang seperti Daud, Lot, Abraham sebagai sesuatu yang berguna untuk mengajar. Dan ayat di skrin boleh kita rujuk. Kemudian mereka mengikuti teladan Yesus, menerima Alkitab seperti yang ia lakukan. Kita juga harus menerima Alkitab seluruhnya saudara. Bukan hanya buku tertentu sahaja. Tetapi kita harus menerima Alkitab itu seluruhnya sebagai dasar iman dan kepercayaan kita. Pena inspirasi juga menyatakan kepada kita, firman Tuhan termasuk kitab suci perjanjian lama dan juga yang baru, satu tidak lengkap tanpa yang lain. Kristus menyatakan bahwa kebenaran perjanjian lama sama pentingnya dengan perjanjian baru. Kristus seperti yang ditunjukkan kepada bapa-bapa, seperti yang dilambangkan dalam pelayanan pengorbanan, seperti yang digambarkan dalam undang-undang, dan seperti yang dinyatakan oleh para nabi, adalah kekayaan perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya, Kristus sebagai Dia dinyatakan oleh Roh Kudus, adalah harta perjanjian baru. Penyelamat kita yang merupakan kemuliaan Bapa adalah yang lama dan yang baru.
Ini menekankan kepada kita saudara bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kedua-duanya adalah sangat penting untuk kita pelajarinya. Jadi saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab ada kuasa atau otoriti. Apa kuasanya? Dia mengajar kita untuk menjadi lebih baik. Alkitab adalah panduan hidup yang terbaik. Dan Yesus menggunakan Alkitab itu seluruhnya, bukan hanya separuh atau buku tertentu. Dan Alkitab juga menceritakan tentang sejarah manusia. Dan itu boleh menjadi pengajaran kepada kita. Para nabi juga melihat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kemudian di dalam pembelajaran kita pada minggu ini, kita harus membuat keputusan bahwa Alkitablah dasar kepercayaan kita. Dan kita harus yakin bahwa seperti mana Yesus mengimani bahwa Alkitab itu benar, maka kita sebagai umatnya, kita harus juga menerima dan meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar. Jadi saudara, beginilah ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga menolong kita dan membantu kita dalam pelajaran pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan telah menolong kami dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Apa yang kami sudah pelajari ya Tuhan, biarlah kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.